Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang soal TU Hot CPNS 2021 Part 3. Soal-soal yang dibahas pada video ini adalah soal-soal yang sering muncul pada tes TU CPNS. Kita lihat soal yang pertama. Sebuah pesawat bergerak dengan kecepatan 500 km per jam. Waktu yang diperlukan pesawat untuk terbang dari dua kota yang jaraknya 1400 km adalah A. 2 jam 10 menit, B. 2 jam 24 menit, C. 2 jam 48 menit, D. 2 jam 52 menit, E 2 jam 54 menit. Untuk memudahkannya ada rumus dalam mencari kecepatan ini, dikenal dengan segitiga ajaib. S adalah jarak, V adalah kecepatan, T adalah waktu. Jika kita mencari kecepatan maka jarak per waktu atau S per T, begitu seterusnya. Diketahui V atau kecepatan 500 km per jam, S atau jarak 1400 km per jam. Yang ditanya adalah waktu, maka rumusnya untuk mencari waktu adalah S per V. Langsung kita masukkan 1400 km per 500 km per jam. 1400 ini sama-sama nolnya 2 kita coret, kemudian kilometernya juga sama kita juga coret, maka menjadi 14 per 5 jam. 14 dibagi 5 sama dengan 24 per 5. Jamnya sudah ketemu yaitu 2 jam, tinggal kita cari menitnya. Perhatikan bahwa 4 per 5 jam itu sama dengan 4 per 5 kali 60 menit. Lalu kita kali silang, 60 dibagi 5 adalah 12. Kemudian 12 dikali 4 maka dapat 48 menit. Ini berarti bahwa waktu yang diperlukan pesawat adalah 2 jam 48 menit. Isinya adalah C. Soal yang kedua. Setiap pagi Nita berjalan dari arah selatan menuju sekolah dengan kecepatan 60 meter per menit. Sedangkan Ella berjalan dari arah utara menuju sekolah yang sama dengan kecepatan 90 meter per menit. Diketahui jarak sekolah ke rumah mereka masing-masing adalah 720 meter. Jika Nita berangkat dari rumah pukul 06.09 sedangkan Ella pukul 5.59, maka berapa menit selisih waktu mereka saat tiba di sekolah? A. 12 menit, B. 14 menit, C. 16 menit, D. 18 menit, E 20 menit. Kita ketahui bahwa jarak rumah ke sekolah adalah S, yaitu 720 meter. Waktu yang diperlukan Nita untuk sampai di sekolah jika kecepatannya 60 meter per menit adalah, kita ingat segitiga ajaib tadi adalah waktu T Nita yang punya, T Nita sama dengan S per V, maka 720 per 60 sama dengan 12 menit. Kemudian waktu yang diperlukan Ella untuk sampai di sekolah jika kecepatannya 90 meter per menit adalah waktu Ella S per V, maka 720 per 90 menjadi 8 menit. Dengan demikian Nita akan tiba di sekolah pada pukul 6.09 ditambah 12 sama dengan 6.21. Sedangkan Ella akan tiba di sekolah pada pukul 5.59 ditambah 8 sama dengan 6:07. Maka selisih waktu mereka berdua adalah 6.21 dikurang 6.07 sama dengan 14 menit. Jawabannya adalah B. Soal yang ketiga. Radit melakukan perjalanan dari Kalimantan Barat menuju Papua selama 7,5 jam. Perjalanan dari rumah menuju bandara menghabiskan waktu 1,5 jam. Karena delay, ia harus menunggu selama 30 menit. Jika ia berangkat dari rumah pada pukul 8 WIB, maka ia akan tiba di Papua pada pukul A. 17 WIB, B. 18.30 WIB, C. 19 WIB, D. 19.30 WIB, E. 20 WIB. Langsung kita distribusikan waktunya. Perjalanan dari Kalimantan Barat ke Papua menghabiskan waktu 7,5 jam dan perjalanan dari rumah ke bandara menghabiskan waktu 1,5 jam. Juga ada delay 30 menit. Maka jika ditotalkan perjalanan dengan delay adalah 9 jam 30 menit. Dimulai dari pukul 8 WIB, 9 jam 30 menit, kemudian pukul 17.30 WIB. Maka waktu yang dipakai di Kalimantan Barat adalah WIB, WIB. Sedangkan di Papua adalah WIT, WIT. Karena WIT atau WIT memiliki selisih waktu 2 jam lebih cepat dari WIB, maka Randi akan sampai di Papua pada pukul 17.30 ditambah 2 jam menjadi 19.30 WIB. Jawabannya adalah D. Soal yang keempat, pedagang membeli 1 kuintal beras dengan harga 6.000 per kilogram. Pedagang itu menjual beras tersebut dan memperoleh uang sebanyak 620.000. Berapakah persentase dari keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut? Langsung saja diketahui harga pembelian 1 kuintal beras itu 6.000 per kilo. Berarti 1 kuintal kita jadikan ke kilo, maka 1 kuintal itu 100 kilo kali 6.000 sama dengan 600.000. Harga penjualan 620.000. Nah, kita
Kita tahu rumus untuk mencari untung adalah harga penjualan dikurang harga pembelian. Harga penjualan lebih dari harga pembelian, maka pedagang itu mengalami untung. Berarti untungnya 620.000 dikurang 600.000 sama dengan 20.000. Nah, yang ditanyakan adalah berapa persentase dari keuntungan yang diperoleh. Rumus untuk mencari persentase keuntungan adalah untung per harga beli kali 100%. Maka persen untung adalah 20.000 per 600.000 dikali 100%. Ini nolnya 3 kita coret habis, kemudian 100 ini nolnya 2 kita coret juga dengan 600, maka tinggal sisanya 20/6. Maka 20 dibagi 6 sama dengan 3,33%. Jawabannya adalah A. Soal yang kelima. Satu kodi rok hitam dibeli dengan harga 750.000. Kemudian rok tersebut akan dijual kembali dengan harga 65.000 per helai. Besar keuntungan yang diperoleh dari setiap rok yang terjual adalah: diketahui satu kodi rok hitam sama dengan 20 helai rok hitam. Maka harga beli rok hitam itu 750.000 per 20 sama dengan 37.500. Keuntungan dari setiap rok hitam adalah untung sama dengan harga jual 65.000 dikurang harga belinya 37.500, maka hasilnya sama dengan 27.500. Jawabannya adalah E. Soal yang keenam. Pada koperasi sekolah, Ani membeli 2 buku tulis dan 6 pulpen seharga 42.000. Sedangkan Nia membeli 3 buku tulis dan 5 pulpen seharga 43.000. Jika Badu membeli 1 buku tulis dan 2 pulpen di koperasi tersebut, maka berapakah ia harus membayar? Agar memudahkan, kita misalkan A adalah harga buku tulis, B adalah harga pulpen. Dari soal diketahui bahwa 2 buku tulis ditambah 6 pulpen, berarti 2A ditambah 6B sama dengan 42.000. Yang kedua, 3 buku tulis ditambah 5 pulpen, berarti 3A ditambah 5B sama dengan 43.000. Untuk menyamakannya, yang pertama kita kalikan 3, yang kedua kita kalikan 2. Maka 2A dikali 3 6A, 6 dikali 3 18B, 42.000 dikali 3 126.000. Kemudian yang kedua, 3A dikali 2 6A ditambah 5B dikali 2 10B sama dengan 43.000 dikali 2 86.000. Karena dia sudah sama, kita kurangkan 6A dikurang 6A habis, 18B dikurang 10B menjadi 8B sama dengan 126 dikurang 86.000 menjadi 40.000. B sama dengan 40.000 dibagi 8. B sama dengan 5.000. Nilai B sudah diketahui, kita cari nilai A. 2A ditambah 6B sama dengan 42.000. Maka 2A ditambah 6 dikali B-nya sudah diketahui yaitu 5.000 sama dengan 42.000. 2A ditambah 6 kali 5 30 ya, berarti 30.000 sama dengan 42.000. 2A sama dengan 42.000 dikurang 30, 2A sama dengan 12.000. A sama dengan 12 dibagi 2 menjadi 6.000. Jadi harga 1 buku tulis dan 2 pulpen adalah, kita misalkan lagi, 1 buku tulis A ditambah 2 pulpen berarti 2B. A ditambah 2B berarti 6.000 ditambah 2 dikali 5.000, 6.000 ditambah 10.000 sama dengan 16.000. Maka jawabannya adalah B. Soal yang ketujuh. Perbandingan umur nenek dan adik adalah 13:2. Jika jumlah umur nenek dan adik sekarang 75 tahun, maka umur adik 2 tahun yang akan datang adalah, kita lihat perbandingan nenek dan adik adalah 13:2. Kemudian jumlah umur nenek dan adik adalah 75 tahun. Perbandingan nenek dan adik 13 ditambah 2 sama dengan 15. Kita langsung masuk ke rumusnya. Umur adik sekarang sama dengan perbandingan adik per jumlah perbandingan dikali jumlah umur, sama dengan 2/15 dikali 75. 2 dikali 75 150 per 15. 150 per 15 sama dengan 10. Berarti umur adik 2 tahun yang akan datang adalah 10 tahun ditambah 2 sama dengan 12 tahun. Jawabannya adalah B. Soal yang ke-8. Perbandingan usia paman dan kakak adalah 7:4. Jika usia paman 28 tahun, berapa usia kakak? Langsung saja, perbandingan paman dengan kakak adalah 7:4. Usia paman adalah 28 tahun. Berarti usia kakak perbandingan kakak per perbandingan paman dikali umur paman. 4/7 dikali 28. Kita langsung 28 dibagi 7 dapat 4. Maka 4 dikali 4 sama dengan 16. Maka jawabannya adalah E, 16 tahun.
Soal yang ke-9. Berapakah 37,5% dari 0,333? 37,5% dikali 0,333. Agar memudahkan dan cepat dalam mengerjakan soal, teman-teman perlu menghafalkan ini. Kita rubah kepada pecahan. 37,5% sama dengan 3/8 dikali 0,333 ini sama dengan 1/3. Kita coret saja yang sama, 3 dengan 3, maka tinggal 1/8. Karena pada soal diminta dalam bentuk desimal, maka 1/8 sama dengan 0,125. Jawabannya adalah C. Soal yang ke-10. Ini adalah tes figural. Kita lihat, pada analogi pertama, gambar besar digandakan kemudian diarsir, dan persegi panjangnya semuanya ada 3 persegi panjang, dan di tengah-tengahnya diarsir, yang sebelahnya segitiga, yang di tengah-tengahnya juga diarsir. Berarti analogi kedua ini, gambar setengah lingkaran ini kita gandakan juga lalu kita arsir, dan persegi panjang ini berubah juga menjadi segitiga yang di tengah-tengahnya juga diarsir. Apakah A bisa untuk setengah lingkaran masuk ya? Apakah B? Tidak, karena yang diarsirnya yang pertama, sedangkan dia itu yang diarsir harusnya yang lingkaran kedua. Apakah C? Ya, masuk. Apakah D juga sama dengan B? Juga tidak. Kita lihat E untuk lingkaran juga memenuhi syarat. Nah, kemudian kita lihat dari persegi panjang itu dia berubah menjadi segitiga, berarti A sudah langsung tereliminasi. Apakah C? Ya, dari persegi panjang berubah menjadi segitiga, kemudian yang di tengahnya diarsir. Temu jawabannya yaitu gambar C. E langsung tidak ya, karena tidak memenuhi syarat lagi. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kita tentang TIU Part 3 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.